Halo semuanya, jumpa lagi nih dengan podcast bersama IWPI, Ikatan Wajib Pajak Indonesia guys. Nah, bersama dengan Ketua Umum IWPI, Bapak Rinto Setiawan. Halo Pak Rinto, semangat terus nih Pak. Ya, selalu semangat Mas Alam untuk membela Luar wajib pajak. luar biasa ya IWPI tidak lelah teman-teman ya, padahal di belakangnya capek benar mereka ini kerja ya, tengah mati teman-teman ya. Oke, sekarang kita mau bahas, ini topiknya hangat nih Pak ya, agak panas nih. Diduga pengadilan tipu-tipu nih Pak ya. Pengadilan tipu-tipu, yaitu mengenai pengadilan pajak. Bagaimana nih Pak, kenapa pengadilan pajak mungkin diduga atau dianggap sebagai pengadilan abal-abal atau pengadilan tipu-tipu, ini bagaimana hubungannya nih? Apakah, tuduhan saja atau perkiraan atau ada dasar hukumnya atau bagaimana tuh Pak? Oke, terima kasih Mas Alan. Pertanyaan yang sangat menarik sekali Mas Alan. Jadi awalnya itu ini Mas, berawal dari keresahan saya terhadap frase ini Mas. Pengadilan pajak itu adalah pengadilan tun khusus gitu Mas Alan. Mmm, Jadi kan saya penasaran Mas, itu di mana frasenya itu gitu loh Mas. mhm. Nah, waktu saya cari-cari itu awal-awal nggak nemu Mas Alan. Akhirnya saya fokus ke undang-undang di Undang-Undang Peratun Mas, Peradilan Tata Usaha Negara itu Mas Alan. Mmm. Ini coba saya share screen, ini sebenarnya ini Mas, saya langsung menggunakan alat bantu AI yang kami buat Mas Awan. Ini Oh, hasilnya saya tayangkan. Nah, udah clear Mas ya? iya, pasal Nah, 24. ini saya kasih soal Mas, AI-nya Mas. Ini soalnya Mas. Ini soalnya, nah, pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ketiga tahun 2001. Itu Mas Mhm. Awan. Nah, ayat 1 bunyinya ini Mas. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Yang kedua, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, yang kedua ya, yang ketiga peradilan militer dan lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Tapi ini beda Mas ya, beda lembaga. Kalau yang di bawah Mahkamah Agung ada 4 Mas. Peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara, Mas Awan. Mmm, Nah, ini menurut pasal 24 ayat 2. Yang menarik, ini pasal 24 ayat 3 ini Mas Awan. Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang. Itu Mas Awan. mmm. Jadi frasanya seperti itu Mas, pasal 24 ayat 3 konstitusi kita Mas ya. Nah, terus pertanyaan saya tambah gini Mas, sementara pengadilan pajak dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Mmm, dan di bawah Departemen Keuangan sesuai dengan pasal 5 ayat 2 Mas Awan. mmm. Nah, sementara Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara nah, baru ini Mas ya, baru yang tahun revisi yang tahun 2009 Mas, yang Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Pasal 9A disebutkan bahwa dapat dibentuk pengadilan khusus di bawah Pengadilan Tata Usaha Negara. Pertanyaan saya, apakah bisa dinamakan pengadilan pajak ini adalah pengadilan tun khusus di bawah Pengadilan Tata Usaha Negara, mengingat Undang-Undang Pengadilan Pajak sudah keluar tahun 2002, sementara aturan yang memungkinkan pengadilan tun dapat dibentuk melalui pengadilan khusus di bawahnya itu tahun 2009 Mas Awan. Berikan penjelasan yang komprehensif, betul Mas Awan. Jadi kalau Undang-Undang Peratun sendiri, itu undang-undang awalnya kalau nggak salah tahun 86 Mas Awan. Mmm, Nah, ini jawabannya Mas, sederhana Mas. Nah, terkait dengan pertanyaan Anda, penting memahami hubungan antara pengadilan pajak, pengadilan tata usaha negara, dan konsep pengadilan khusus dalam sistem peradilan di Indonesia. Pengadilan pajak menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, Mas. Pengadilan pajak diatur dalam UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang pengadilan pajak. Berdasarkan UU tersebut, pengadilan pajak adalah lembaga peradilan yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa pajak antara wajib pajak dan negara, khususnya yang terkait dengan keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah dalam bidang perpajakan. Pengadilan pajak dibentuk sebagai lembaga peradilan yang terpisah. Nah, itu Mas. Dan tidak berada di bawah atau menjadi bagian dari sistem peradilan umum atau peradilan tata usaha negara, masalah. Walaupun secara fungsional berkaitan dengan perkara administrasi negara atau perpajakan.
Pengadilan pajak adalah lembaga peradilan yang mandiri dengan kewenangan berbeda dengan pengadilan tun, Mas Awan. Karena di Undang-Undang Pengadilan Pajak tadi pasal 5 ayat 2 itu di bawah Departemen Keuangan, Mas Awan. Nah, itu dia referensinya ke sini, Mas Awan. 24 ayat 3. Berarti kan Undang-Undang Pengadilan Pajak menyatakan bahwa bahwa dirinya Pengadilan Pajak adalah terpisah dari pengadilan yang lain, terpisah dari TUN ya. Betul, Dia Mas berdiri Awan. sendiri. Karena di bawah Departemen Keuangan, Mas Awan. Ya, Nanti saya tunjukkan dulu, Mas. Nanti yang Undang-Undang Pengadilan Pajaknya nanti saya tunjukkan. dia berdiri Nah, sendiri dan di bawah Kemenkeu dan tidak tunduk atau patuh pada TUN, dong. betul, di bawah Kemenkeu. Memang ada JR, Mas, yang mengatakan tahun 2023 itu sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi yang mengatakan nanti pengadilan pajak harus di bawah Mahkamah Agung. Tapi nanti, Mas, 31 Desember 2026 itu, Mas. Oke, Nah, ya oke, ini, Mas, terus. Pengadilan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009. Undang-Undang, nah ini, Mas, Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 86. Ini, Mas, Nomor 5 tahun 86 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur tentang pembentukan pengadilan khusus. Dalam sistem peradilan tata usaha negara, pasal 9A dalam undang-undang ini menyebutkan bahwa pengadilan khusus dapat dibentuk di bawah pengadilan tata usaha negara. Namun penting untuk dipahami bahwa pengadilan khusus ini adalah pengadilan yang menangani perkara bersifat administratif atau administratif negara, tidak serta-merta mencakup semua jenis perkara yang dapat diajukan dalam sistem peradilan ini, khusus ini, Mas. Nah, yang ini, apakah pengadilan pajak bisa dinamakan pengadilan khusus? Nah, ini, Mas. Meskipun pengadilan pajak berurusan dengan sengketa administratif seperti halnya pengadilan tata usaha negara, pengadilan pajak tidak termasuk dalam kategori pengadilan khusus sebagaimana diatur pasal 9A Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009. Pengadilan pajak memilih landasan hukum yang berbeda, yaitu Undang-Undang Nomor 14 tahun 2002, dan memiliki kewenangan yang bersifat spesifik terkait dengan sengketa pajak, bukan sengketa administratif yang lebih umum. Jadi meskipun pengadilan pajak berfungsi sebagai peradilan yang menangani sengketa administratif dalam bidang perpajakan, ia tidak dianggap sebagai pengadilan khusus yang dimaksud dalam pasal 51 tahun 2009, Mas. Hal ini karena pengadilan pajak diatur oleh undang-undang terpisah yang memberikan struktur kewenangan prosedur yang berbeda dibandingkan dengan pengadilan dalam lingkungan tata usaha negara. Jadi memang, Mas Awan, kalau kita cari, Mas, ada kata pengadilan pajak itu khusus, itu ada di penjelasan pasal 9A ini, Mas Awan. Ada di penjelasannya, Mas Awan. Terus ini, Mas, kesesuaian pengadilan pajak dengan pengadilan tun khusus. Pada dasarnya, meskipun fungsi administratif menjadi landasan bagi keduanya, pengadilan pajak dan pengadilan tun khusus, pengadilan pajak lebih diarahkan untuk menyelesaikan sengketa pajak berdasarkan undang-undang yang mengatur perpajakan. Sementara pengadilan tun khusus lebih fokus pada perkara administratif lainnya, seperti keputusan dari lembaga atau instansi pemerintah yang berkaitan dengan administrasi negara. Oleh karena itu, pengadilan pajak tidak dapat dianggap sebagai pengadilan tun khusus meskipun keduanya menangani sengketa administratif. Pengadilan pajak yang memiliki kedudukan dan kerangka hukum yang berbeda dan tidak berada di bawah sistem pengadilan tata usaha negara meskipun memiliki kesamaan dalam konteks peradilan administratif. Ini kesimpulannya, pengadilan pajak yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 adalah lembaga peradilan yang terpisah dan memiliki kewenangan khusus dalam menangani sengketa perpajakan. Pengadilan ini tidak termasuk dalam kategori pengadilan tun khusus sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Oleh karena itu, meskipun ada kesamaan dalam menangani perkara administratif, pengadilan pajak tidak bisa disebut sebagai bagian dari pengadilan tata usaha negara khusus, gitu, Mas Awan. Karena kan kalau kita ngomong tun khusus, Mas, harusnya kan ada undang-undang tunnya dulu, baru ada undang-undang pengadilan pajak, Mas Awan. Nah ini masa undang-undang pengadilan pajak sudah ada duluan, baru diatur undang-undang yang ada mengatur frasa tun khususnya di tahun 2009, seperti itu, Mas Awan. Jadi seperti masa anak lahir tanpa bapak dulu gitu, Mas Awan. Bapaknya lahir kemudian, kan aneh gitu, Mas Awan. Berarti Undang-Undang TUN yang diperbaharui di 2009 mau bilang bahwa peradilan PP itu seharusnya di bawah kami. Betul, Itu pun di bagian penjelasan. betul, Tapi PP bilang, oh sorry, gua sudah berdiri sebelum lu ada. betul. Kami sudah ada undang-undang sendiri di tahun 2002 dan itu kami independen dari TUN.
Betul. Coba kalau itu di bawah Tun, Mas. Kalau itu di bawah Tun. Coba Mas Awan sengketa perpajakan di bawah ke Tun. Mereka kan nggak ngerti sama sekali, Mas. Hmm. Heeh. Dan ketua pengadilan pajak itu tidak Hmm. berada di bawah ketua pengadilan tun, tidak ya? Betul, betul. Jadi kalau bisa kita simpulkan di Indonesia ada 4 peradilan ya, peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tun. Sementara Betul. pengadilan pajak itu di luar dari ini semua. Betul, Mas Awan. Makanya kalau tadi ada Mas Awan sempat ini, Mas ya. Heeh, heeh. Maka itu boleh dibilang pengadilan abal-abal atau pengadilan tipu-tipu. Betul, Mas Awan. Ini saya share screen dulu, Mas. Bentar. Oke. Terkait. Ah. Ini, Mas. Kelihatan, Mas ya? Hmm. Ini adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002. Hmm. Nah, ini Mas, pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan bagi pengendali pajak dilakukan oleh Departemen Keuangan. Inilah yang Hmm. di JR di MK. Dulu Mas. Oh. Nanti tahun ini Mas 31 Desember 2026 baru berada di MA. Seperti itu Mas Aman. Apakah pasal ini yang menyebabkan pengadilan pajak itu tidak bisa ditembus oleh KY? Betul, sangat betul sekali Mas Awan. Jadi kalau KY mau masuk, mau bilang kamu mau ditegur, pengadilan pajak bilang nggak bisa, kami di bawah Kemenkeu bukan di bawah MH. Betul. Nanti di bawah MA nanti 31 Desember gitu Mas. Tunggu dulu tanggal mainnya itu Mas Awan. Ya nanti dulu, kan itu urusan nanti. Iya, betul. Sekarang kami di bawah Kemenkeu. Kalau kami Betul mau Mas Awan. disidang kode etik, masih disidang oleh Kemenkeu, bukan oleh KY, kan gitu. Betul, Mas Akhirnya Awan. KY pulang ke rumahnya gigit jari. Gitu. Betul Mas Aman, betul Mas. Jadi Kemenkeu juga bukan orang-orang goblok Mas, dia tahu aturan ini itu Mas Aman, lu pinter Mas, itu Mas. Jadi ini semua sudah dikondisikan ya Pak ya, dari hulu ke hilir semuanya adalah kewenangan Kemenkeu. Kalau hakimnya brengsek, hakimnya error, hakimnya sesat, ya nggak ada masalah. Sesama mereka saling membackup, saling melindungi. Yang penting penerimaan negara jaga ya, gitu. Betul Mas Aman. Itu yang menyebabkan ini Mas. Padahal ini adalah salah satu hak wajib pajak Mas, berjuang di upaya hukum Mas. Ternyata begitu kita masuk di upaya hukum pun ketemunya orang-orang ini lagi Mas Awan. Itulah yang menyebabkan mungkin ini Mas ya, Budi Pramono tadi Mas. Ah, udah. Nanti kalau aku berjuang tetap kalah itu Mas Awan. Jadi kita mau ribut dengan orang pajak, kita ributin, kita gugat ke pengadilan, hakim pengadilan di bawahnya teman dia lagi. Iya. Ya gimana? Itulah yang terjadi Mas. Makanya kan kita bilang Mas bahwa terjadi ini Mas ya, otoritarianisme di dalam bidang perpajakan Mas. Oke, Seperti itu itu Mas Kakak. Awan. Luar biasa ya, IWPI berhasil membongkar ya pengadilan tipu-tipu, pengadilan abal-abal di dunia perpajakan ini. Bagaimana bisa pengadilan pajak yang mengaku kepada publik bahwa dirinya adalah di bawah tim Independen. khusus, Ya, independen. independen dan di bawah tim khusus ya, seolah-olah dia adalah yudikatif. Tetapi faktanya, undang-undang dia yang menjadi dasar berdirinya pengadilan pajak itu adalah menyatakan dia di bawah Kementerian Keuangan. Dicengkeram oleh Kementerian Keuangan, nggak bisa ditembus oleh KY, dan pengawasannya pun oleh Kementerian Keuangan. Padahal Kementerian Keuangan adalah pihak yang terlibat dalam sengketa yang mereka sidangkan. Betul Mas Awan. Kacau, kacau balau. Kita menunggu 2027 aja dah kalau gitu dah. Menunggu dari itu baru melakukan upaya hukum. Oke, luar biasa. Terima kasih IWPI sudah membongkar ini semua kepada publik ya. Semoga masyarakat terbuka matanya dan lebih paham lagi mengenai dunia peradilan tipu-tipu ini. Sampai jumpa Pak. Ya, Terima kasih Pak Lindo. ya sama-sama. Terima kasih Mas Awan.